Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aljona Afriawansyah dengan prodi S1 Teknik Sipil kelas 2023B dengan NIM 23050724062. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Inovasi Penggunaan Material Lokal Bambu sebagai Bahan Konstruksi Jembatan dengan studi kasus perbaikan jembatan di Sungai Citarum. Yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang, kebutuhan tempat tinggal setiap tahun pasti mengalami kenaikan. Tidak hanya tempat tinggal, tetapi bangunan lainnya juga dibutuhkan, dikarenakan jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal itu memicu kebutuhan terkait material konstruksi seperti kayu, baja, dan aluminium yang selama ini digunakan sebagai bahan alami oleh masyarakat. Kebutuhan dan penggunaan material utama tersebut yang selalu berlebihan dapat mengganggu keseimbangan alam, karena sebagian besar di antaranya tidak terbarukan. Sedangkan guna memulihkan kembali berbagai jenis tumbuhan untuk dimanfaatkan kayunya diperlukan waktu yang sangat lama. Berdasarkan studi kasus yang diambil, warga sekitar Sungai Citarum mengalami kesulitan di saat air Sungai Citarum meluap ketika hujan turun dan menyebabkan jembatan yang menghubungkan dua desa selalu rusak diterjang banjir. Jika rusak, warga desa membuat jembatan semi permanen dengan menggunakan material lokal bambu. Namun nyatanya tidak tahan lama. Sedikit saja air meluap, jembatan bambu hancur dengan mudah. Bahkan sudah 5 kali warga membangun jembatan swadaya. Masyarakat menggunakan bambu karena merupakan bahan dengan material alam yang relatif murah. Bambu memiliki sifat yang baik dan mudah dimanfaatkan dengan material yang mudah dibelah dan mudah dibentuk berdasarkan standar SNI. Bambu sendiri dapat ditemukan di dataran rendah sampai dengan pegunungan, sehingga bambu mudah didapatkan dan terdapat keuntungan dalam penggunaan bambu. Selain itu, bambu mempunyai serat yang sejajar sehingga kekuatan terhadap gaya normal cukup baik. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari penelitian analisis inovasi penggunaan material lokal bambu sebagai bahan konstruksi jembatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana ketahanan material lokal bambu ketika digunakan sebagai bahan konstruksi jembatan? Yang kedua, apakah bahan lokal bambu ramah lingkungan dan efektif digunakan untuk konstruksi jembatan dalam jangka waktu yang lama? Berikutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian dari penelitian analisis inovasi penggunaan material lokal bambu sebagai bahan konstruksi jembatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui ketahanan struktural dan lingkungan dari jembatan dengan material lokal bambu. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan material lokal bambu sebagai material alternatif untuk bahan konstruksi jembatan di Sungai Citarum. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat mampu memberikan informasi terkait upaya warga sekitar Sungai Citarum dalam memperbaiki jembatan menggunakan bahan lokal yaitu bambu. Yang kedua yaitu manfaat bagi penulis. Yang pertama, memberikan wawasan lebih tentang struktur dan karakteristik bambu sebagai material bangunan. Yang kedua, penelitian ini juga menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam meneliti suatu kajian peristiwa dan menganalisa sumber-sumber terpercaya. Kemudian yang ketiga adalah bagi pembaca. Yang pertama, pembaca diharapkan dapat mengetahui tentang keefektifan bambu sebagai material bangunan. Dan yang kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan belajar serta kajian tentang upaya masyarakat sekitar Sungai Citarum dalam memperbaiki jembatan di Sungai Citarum. Kemudian, batasan istilah. 1.
Kajian ini juga lebih difokuskan pada keefektifan penggunaan material lokal bambu sebagai bahan konstruksi jembatan di Sungai Citarum. Pada penelitian kali ini, peneliti juga memberi batasan istilah pada penggunaan bambu untuk konstruksi jembatan. Jembatan merupakan konstruksi yang berguna untuk meneruskan jalan dan melewati rintangan yang berada lebih rendah baik berupa jalan, air, maupun jalan lalu lintas. Dalam perencanaan jembatan, sebaiknya mempertimbangkan fungsi transportasi dan persyaratan teknis. Berikutnya, untuk kajian pustaka, yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Dita Astrini Wijayanti pada tahun 2008 dengan judul Konstruksi Bambu pada Bangunan Bentang Lebar. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada objek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan objek berupa bangunan dengan bentang lebar. Sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan objek berupa studi kasus pembangunan jembatan Sungai Citarum dengan material lokal bambu. Adapun kesamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan inovasi material lokal bambu untuk konstruksi. Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Mustaqim, Tanuwijaya, Gunawan, Wijowijatmoko, Faisal Budi dengan judul Bambu sebagai material yang berkelanjutan dan affordable untuk perumahan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada objek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan objek berupa perumahan dan keefektifan bambu sebagai material yang berkelanjutan. Sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan objek penelitian jembatan dan mengetahui keefektifan bambu untuk pembangunan jembatan dalam jangka waktu yang lama. Adapun kesamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan inovasi material lokal bambu. Berikutnya adalah landasan teori. Yang pertama, jembatan harus sesuai persyaratan teknis oleh Struck dan Finn 1984 serta Supriyadi dan Montohar tahun 2007. Jembatan merupakan konstruksi yang berguna untuk meneruskan jalan dan melewati rintangan yang berada lebih rendah baik berupa jalan, air maupun lalu lintas. Dalam perancangan jembatan, sebaiknya mempertimbangkan fungsi transportasi dan persyaratan teknis. Dari segi kekuatan, bambu dapat dikatakan lebih baik ketimbang material struktur lainnya, seperti kayu, baja, dan beton. Untuk itulah bambu dapat menjadi material alternatif konstruksi yang baik dan bersikap sustainable. Dari segi ketahanan terhadap gempa, bambu juga memiliki ketahanan yang lebih besar daripada material lainnya, sehingga bambu dapat dikatakan cocok sebagai material tahan gempa. Berikutnya, bangunan yang ramah lingkungan menggunakan material lokal. Ini berdasarkan standar ASHRAE atau American Society of Heating. Salah satu persyaratan pada bangunan yang akan didirikan di wilayah Grabak merupakan bangunan yang ramah lingkungan. Persyaratan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan material yang ramah lingkungan, kemudian diterapkan di dalam bangunan. Material ini dapat juga dikatakan material ekologi dan Ervianto Sumardi dan Abduh 2010 mengatakan bahwa material ekologis bersumber dari alam dan tidak mengandung zat-zat yang mengganggu kesehatan. Penggunaan material juga berdasarkan Peraturan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan bahwa salah satu kriteria bangunan yang ramah lingkungan yaitu menggunakan material bangunan lokal. Menurut standar ASHRAE atau American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, suatu bangunan dikatakan ramah lingkungan jika memiliki minimal 15% material lokal. Berikutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, dan mengklasifikasinya, menganalisisnya, dan menginterpretasikannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki kondisi atau hal yang telah dijelaskan, lalu hasilnya dipaparkan dalam sebuah bentuk laporan penelitian. Siswantoro 2010. Melalui metode ini akan terlihat efektif tidaknya penggunaan material lokal bambu pada pembangunan jembatan Sungai Citarum. Untuk pendekatan penelitian kualitatif untuk judul penelitian analisis inovasi material lokal bambu dalam pembangunan jembatan dapat dimulai dengan mewawancarai secara mendalam dengan para ahli bambu, insinyur, dan praktisi konstruksi. Selain itu, pengamatan secara langsung terhadap proses pembangunan jembatan menggunakan material lokal bambu juga dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait aspek teknis, keberlanjutan, dan tantangan yang mungkin muncul. Analisis dokumen terkait inovasi bambu seperti panduan konstruksi, penelitian terdahulu, dan literatur ilmiah dapat memberikan konteks teoritis untuk mendukung hasil dari penelitian kualitatif ini. Sumber data dan data penelitian. Sumber data yang dapat digunakan untuk penelitian analisis inovasi pembangunan material lokal bambu sebagai bahan konstruksi jembatan adalah pembangunan jembatan di Sungai Citarum yang diterbitkan oleh ayubandung.com. Data penelitian yang dapat diperoleh dari web tersebut, yaitu data ini dapat dijadikan bahan untuk analisis sementara dari pembangunan jembatan dengan material bambu. Selain itu, data juga dapat diperoleh dari analisis penggunaan dan hasil pemakaian jembatan bermaterial bambu untuk mendukung penelitian. Sumber data tambahan seperti jurnal dan buku referensi tentang inovasi penggunaan material lokal bambu juga dapat dijadikan sebagai data penelitian. Data ini dapat membantu memperkuat argumen dan analisis dalam penelitian. Berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data dan studi pustaka. Teknik analisis data atau teknik analisis dokumen dapat digunakan untuk memperoleh data tentang inovasi bambu yang diteliti. Peneliti dapat menganalisis hasil penelitian atau karya ilmiah dari Dita Astrini secara mendalam untuk memahami inovasi bambu dan hasil kekuatan struktur yang terkandung di dalamnya. Selain itu, peneliti juga dapat menganalisis artikel, buku, atau sumber-sumber lain yang membahas tentang inovasi bambu di Indonesia secara umum. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penelitian terhadap literatur yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti dapat melakukan studi pustaka terhadap sumber-sumber yang membahas tentang penggunaan material lokal bambu sebagai material konstruksi untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Lalu, teknik analisis data. Teknik analisis data yang cocok untuk penelitian analisis inovasi penggunaan material lokal bambu sebagai bahan konstruksi jembatan adalah analisis domain. Analisis ini untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Pada tahap ini, peneliti belum perlu membaca dan memahami data secara rinci dan detail, karena targetnya hanya untuk memperoleh domain atau ranah. Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan tingkat permukaan tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pembacaan itu, diperoleh hal-hal penting terkait peneliti yang akan dikaji. Berikutnya, yaitu ada daftar rujukan yang digunakan peneliti sebagai rujukan untuk penelitian kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.